Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas Purwo, bukan sekadar hutan. Di balik pepohonan rimbunnya, tersembunyi jejak para petapa, makhluk tak kasat mata, dan kisah-kisah yang tak pernah selesai diceritakan. Inilah awal dari sebuah perjalanan ke jantung kegelapan Banyuwangi. Kita simak yuk kisahnya. Alas Purwo, hutan lebat di ujung timur Pulau Jawa, sudah lama dikenal sebagai tempat yang angker dan misterius. Konon katanya, hutan ini adalah kerajaan gaib terbesar di tanah Jawa. Banyak orang percaya, siapapun yang masuk terlalu dalam tanpa izin akan hilang tanpa jejak, atau kembali dalam keadaan tak waras. Kisah ini dialami oleh seorang pria bernama Dimas, seorang fotografer alam liar yang hobi menjelajahi hutan-hutan di Indonesia. Saat itu, awal tahun 2018, Dimas bersama 3 rekannya Rian, Anton, dan Dede memutuskan untuk camping dan berburu foto di Alas Purwo. Sebelum berangkat, warga sekitar sempat memperingatkan mereka, "Mas, kalau di dalam hutan nanti ada suara gamelan atau orang ketawa-ketawa, jangan dihiraukan. Jangan ikut-ikutan suara apapun. Kalau ada jalan bercabang, pilih jalan yang ada jejak motor trailnya. Jangan yang mulus tanpa bekas ban," kata seorang bapak tua di warung pinggir jalan. Mereka cuma tertawa kecil, menganggap itu hanya mitos. Dengan perbekalan lengkap, mereka masuk ke dalam hutan sekitar pukul 2 siang. Semuanya berjalan lancar sampai sore. Mereka mendirikan tanda di dekat sebuah sungai kecil. Malam harinya, sekitar jam 11, keanehan mulai terjadi. Dimas yang saat itu keluar tanda untuk buang air kecil, mendengar suara gamelan dari arah dalam hutan. Suaranya pelan tapi jelas. Bukan suara radio atau orang, tapi seperti suara gamelan asli di kejauhan. Plong, 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 disusul suara sinden lirih. Awalnya Dimas berpikir itu mungkin suara dari desa sekitar, tapi ia sadar jarak desa terdekat belasan kilometer. Saat hendak kembali ke tenda, Dimas melihat ada bayangan putih berdiri di balik pohon besar, sekitar 10 meter di depannya. Bayangan itu tampak seperti sosok perempuan berbaju putih panjang, rambut terurai. Tapi yang paling menyeramkan, matanya merah menyala dalam kegelapan. Dimas langsung lari ke tenda, membangunkan ketiga temannya. "Cepat kemasi barang, kita harus pergi sekarang," teriak Dimas panik. Mereka sempat bingung. Tapi setelah Dimas bercerita, ketiganya ikut merasa tak nyaman karena suara gamelan makin jelas. Suara ketawa lirih juga terdengar bersahut-sahutan di sekitar tenda mereka. Mereka memutuskan meninggalkan barang-barang yang berat, hanya membawa senter dan kamera, lalu berjalan menyusuri jalan setapak. Anehnya, meskipun sudah berjam-jam berjalan, mereka seperti berputar di tempat yang sama. Di mana-mana hanya pepohonan gelap dan suara gamelan yang tak pernah menjauh. Sampai akhirnya, Dede menunjuk sesuatu di tanah. Bide, itu tenda kita. Bro, betul saja, mereka kembali ke tempat tenda tadi. Padahal mereka merasa sudah berjalan lurus ke arah keluar. Dimas dan yang lain ketakutan. Mereka akhirnya nekat berteriak minta tolong, berharap suara mereka didengar siapapun. Untungnya, seorang warga bernama Pak Mardi, yang sedang mencari kayu bakar, mendengar teriakan itu. Dengan wajah tegang, Pak Mardi segera memandu mereka keluar. "Untung masih ketemu saya. Kalau telat sedikit, kalian bisa diambil,"